Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Yeremia pasal 20, teksnya ayat 7 sampai 18. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 7 sampai 10. Yeremia tetap mengucapkan firman sekalipun diolok-olokkan pun, karena dalam hatinya ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyalanya. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 13. Yeremia memohon kepada Tuhan akan biarkannya melihat pembalasannya terhadap mereka. Paragraf yang ketiga ayat 14 sampai 18. Tetapi Yeremia lagi berkata keluarnya dan berkata, lebih baik tidak dilahirkannya. Kesimpulan hari ini, Nabi harus berteriak, terpaksa bersuruh, kelaiman, aniaya. Dan sebab itu dia menjadi celah dan jenuh sepanjang hari. Tetapi dia harus bersuruh karena hatinya seperti api yang menyala-nyala, tergulung dalam tulang-tulangnya. Oleh karena itu, dia harus bersuruh meskipun mendengar bisikan. Kemudian Yeremia memuji Tuhan yang melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi sebenarnya dia juga merasa kesusahan karena tugas Nabi ini. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah membujuk Yeremia. Ia terlalu kuat bagi Yeremia dan kita. Kedua, Tuhan menyertai Yeremia sepertinya pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejarnya akan tersantung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ketiga, Tuhan menguji orang benar, melihat batin dan hati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeremia tetap memberitakan firman dengan hati yang seperti api yang menyala-nyala, sebab Tuhan membujuknya. Kedua, tetapi orang-orang mengolok-olokkannya. Mereka berkata, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua sahabat juga berkata, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkannya dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Ketiga, sehingga Yeremia memohon kepada Tuhan akan biarkannya melihat pembalasannya terhadap mereka. Tetapi Yeremia lagi berkata keluarnya dan berkata, lebih baik tidak dilahirkannya. Aplikasi hari ini. Pertama, berhati seperti api menyala-nyala tentang dunia dan jemaat yang begitu jahat. Dan tetap proklamasikan kehendak Tuhan dengan berani. Kedua, boleh berkata keluhan kepada Tuhan dan saat begitu sulit hati. Tetapi tetap taat kepada Tuhan dan percaya akan Tuhan menyertai di dalam pelayanan Anda. Akhirnya praktik hari ini mengatasi keolok-olokan dan penderitaan dengan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai di dalam keaniayaan ini dan memberitakan firman Tuhan yang ia begitu menanti-nantikan akan orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apapun kita harus mengatasinya, keolok-olokan dan penderitaan dan keaniayaan apapun. Karena Tuhan tetap menyertai dan karena Tuhan sudah memberikan tugas untuk memberitakan Injil. Itulah kita harus ingat. Dan kita harus memberitakan Injilnya dengan menanti-nantikan akan orang-orang bertobatnya dan kembali kepada Tuhan. Jangan putus asa. Dalam Tuhan pasti akan terjadi. Kepada Tuhannya tidak ada yang mungkin. Tidak mungkin, semuanya mungkin. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.